Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah. Puja dan puji syukur mari kita aturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya, taufiknya, hidayahnya sudah diberi kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap agama itu mempunyai kitab yang diyakini kebenarannya. Kita tahu orang Hindu mempunyai kitab namanya Weda. Orang Buddha mempunyai kitab namanya Tripitaka. Orang-orang Kristen Katolik mempunyai kitab Injil. Orang-orang Majusi mempunyai kitab Zil Avesta dan Taudah King. Kemudian juga ada orang yang suka mainan kartu, dia punya kitab tersendiri. Itu namanya kitab Taurat. Ditotal kemudian diseret, yang sekarang masih banyak merajalela di mana-mana. Yang terakhir, kita sebagai seorang Islam adalah mempunyai kitab namanya Al-Quran. Yang ada 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saudaraku yang dirahmati Allah. Ada 3 hal yang menjadi bahwa sampai saat ini kita ini tetap eksis, yakin bahwa Quran sebagai pedoman hidup kita, Quran sebagai pegangan kita, juga tali Allah kita sebagai pandangan, juga sebagai panutan dalam kita bekerja, berbuat, bertindak. Karena isi Quran pun ada 4 hal. Satu adalah sebagai hudan, petunjuk. Kemudian yang kedua adalah sebagai furqan, pembeda. Yang ketiga sebagai asyifa, obat, khususnya ketika hati kita sakit kena masalah apa. Kemudian yang keempat adalah sebagai mau'idhah hasanah, ditambah dengan isi perintah, yang kedua larangan, dan yang ketiga adalah sebagai kabar yang menyenangkan, dan yang keempat adalah sebagai kabar yang menyusahkan. Kesemuanya itu harus kita yakini, karena pertama Quran itu sejak turun kurang lebih 20 abad yang lalu sampai sekarang tetap asli, tidak ada perubahan. Kalau bentuk Quran sesuai dengan percetakannya masing-masing bisa berubah, tapi isinya insya Allah tidak ada perubahan. Lain dengan kitab-kitab yang lain bisa berubah. Yang kedua, bahwa isi Quran itu pas atau cocok kalau kita terapkan dalam fitrah manusia. Tidak ada pertentangan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Al-Quran itu dari 1 surat sampai dengan 114 surat tidak ada perselisihan, tidak ada penyelewengan, dan tetap semuanya ada usaha. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka
di bulan yang mulia ini, tepat dengan nuzulul Quran, saya tidak ingin menyampaikan apa itu nuzulul Quran. Yang penting mari kita pegang. Jangan sampai kita melupakan, jangan sampai kita berpaling, jangan sampai kita menentang dengan Al-Quran yang telah diturunkan dari Allah, kemudian melalui malaikat Jibril pas di Gua Hira pada saat itu diterima Rasulullah Muhammad SAW dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Dan singkat riwayat, Nabi ketika usia 63 tahun meninggal atau syahid, sehingga kita mendapat warisan dalam surat Fatir, summa aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian aku wariskan Alkitab ini kepada hamba-hambaku yang istofaina, yang terpilih di antara hamba-hamba yang lain. Memang ada 3 cara dalam orang mensikapi Quran. Pertama, faminhum zalimul linafsi. Ada orang yang menerima Quran itu tidak senang, bahkan seakan-akan menyiksa dirinya karena tidak senang dengan Quran itu. Yang kedua adalah wa minhum muqtasid, 50-50, tengah-tengah. Suka membaca Quran tapi juga masih suka membaca tetangganya, membaca teman dan sebagainya. Dan yang paling hebat, golongan yang ketiga adalah minhum sabiqum bil khairati bi'nillah. Itu golongan yang selalu berpegang teguh kepada Quran, sering suka membaca dan tahu apa isinya, dan dia berjanji tidak akan berbuat jelek. Itulah golongan yang ketiga. Ini adalah dijanjikan oleh Allah, zalika wal fadlul kabir, akan mendapat fadilah, inah, izin Allah yang sangat besar. Artinya kita disemanggakan dari Allah, terserah kepada Allah mau berbuat apa, karena Allah Taala tahu bahwa golongan ketiga ini adalah tidak ada lain kecuali adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita sebagai hamba Allah, jamaah kaum muslimin Allah, jangan sampai kita menjadi golongan yang pertama, yaitu selalu tersisa ketika kita mendengar adanya bacaan Quran. Jangan sampai kita benci pada Quran, jangan sampai kita berpaling, karena orang-orang yang berpaling daripada Quran diancam oleh Allah. Dalam surat Toha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongkah wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling kepada Quran, peringatanku Allah ini, di hidupnya di dunia akan saya buat sempit. Kaum muslimin, bagaimana hidup sempit itu? Tidak lain bahwa kita banyak harta, oke, wong sugih, omah apik, mobil mewah, apa-apanya banyak, tapi hidupnya tidak tenang. Mungkin nikah belum 100 tahun sudah cerai, keluarganya tidak tenteram, anaknya nakal, mabuan, istrinya mau menyeleweng, dan sebagainya. Itulah gambaran orang yang hidupnya sempit. Kemudian yang kedua yang lebih parah, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok di alam akhirat, orang-orang yang berpaling itu akan dibalik dalam keadaan a'ma atau buta, tidak bisa melihat. Padahal dulu di dunia bisa melihat apapun yang disukai. Maka dia protes, Rabbi lima hasartani a'ma. Kenapa saya sekarang buta ya Rabbi? Faqad kuntu basira, padahal saya dulu bisa melihat. Allah menjawab, kamu dulu melupakan Quran di dunia, suruh baca, suruh tidak membaca, dan sebagainya. Maka hari ini juga engkau dilupakan dengan Quran ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka di bulan Ramadan ini pas turunnya wahyu Al-Quran tanggal 17 Ramadan, mudah-mudahan menjadi pedoman kita
Yuk kita pegang Quran ini, semoga bisa menjadi penyelamat kita, semangat kita, dan petunjuk kita untuk kita tidak berbuat yang itu bertentangan, yang itu bertolak belakang dengan firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga juga kita jadikan Quran ini sebagai hudan, petunjuk, sebagai furqan, pembeda dari yang hak dan yang batil. Juga kita gunakan untuk selalu obat. Kita sering membaca, barangkali kita sempatkan sesibuk apapun kita untuk selalu membaca Quran ini. Dan juga sebagai, jadikanlah Quran ini sebagai pelajaran yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Demikian yang kita sampaikan, jamaah kaum muslimin Allah. Mudah-mudahan sedikitnya kita nyamak ini bisa bermanfaat kepada saya pribadi, keluarga saya, istri saya, anak saya, keluarga saya, dan umumnya kepada kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan sekali lagi, yuk kita berbondong-bondong, yuk kita bersemangat untuk semangat Ramadan ini, agar nanti kembali ke saya sampaikan, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan hidup damai, sejahtera, selalu rukun, dan beruntung juga dari dunia ini sampai dengan akhirat nanti. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.